kedua bangun ini sebangun? Mengapa? Kalau kita lihat, ABCD dan EFGH sama-sama persegi panjang. Tetapi apakah persegi panjang ini sebangun? Tadi kita sudah mempelajari bahwa syarat dua buah bangun dikatakan sebangun itu ada dua, yaitu semua sudutnya sama dan semua sisi bersesuaian, perbandingannya sama. Maka kita harus memeriksa apakah kedua bangun persegi panjang ini memenuhi persyaratan yang sudah kita pelajari tadi. Apakah semua sudut bersesuaian sama besar? Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Ya, pada semua persegi panjang, semua sudutnya adalah 90 derajat. Jadi, semua sudutnya sama besar. Persyaratan kedua yang harus dipenuhi adalah, apakah semua sisi bersesuaian sebanding? Mari kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, ya. AB per EF itu adalah 6/3. AB, kalau kita lihat panjangnya adalah 6, EF panjangnya adalah 3. Kemudian, BC per FG, BC adalah 4, FG adalah satu satuan, yaitu 4/1. Demikian juga dengan CD per GH adalah 6/3 dan AD per EH adalah 4/1. Dapat kita lihat bahwa AB per EF sama dengan CD per GH, tetapi AB per EF tidak sama dengan BC per FG. Maka, apakah kedua bangun ini sebangun? Tidak. Mengapa? Karena sisi bersesuaian tidak sebanding. Jadi walaupun sudut bersesuaiannya sama, tetapi sisinya yang bersesuaian tidak sebanding, maka dikatakan kedua bangun ini tidak sebangun. Contoh soal kedua, segitiga ABC dan segitiga DEF di bawah ini adalah sebangun. Lengkapilah ukuran sudut dan sisi yang belum diketahui. Kita telah mempelajari bahwa jika dua buah segitiga dikatakan sebangun, berarti kedua segitiga ini sudah memenuhi syarat kesebangunan, yaitu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi bersesuaian sebanding. Ini yang akan kita gunakan untuk melengkapi ukuran sudut dan sisi yang belum diketahui. Di samping itu, kita juga menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini, sudut B kita akan hitung dengan menggunakan sifat jumlah sudut pada segitiga, yaitu 180 derajat. Sehingga sudut B adalah sudut 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut C. Ya. Jadi, sudut B adalah 180 derajat dikurang 71,57 ditambah 45. Yaitu 63,43. Di sini dapat kita lihat bahwa memang benar ada sudut yang sama dengan sudut B pada segitiga DEF, yaitu sudut E. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa sudut A itu sama dengan sudut D, yaitu 71,57. Kenapa kita tahu bahwa sudut A sama dengan sudut D? Karena di soal sudah diberikan informasi bahwa segitiga ini sebangun, berarti semua sudut bersesuaian sama. Lalu kenapa kita tahu bahwa sudut A itu bersesuaian dengan sudut D? Ya, ada banyak cara untuk menunjukkan ini. Ya, salah satunya adalah kita bisa melihat bahwa sudut A itu adalah sudut terbesar di segitiga ABC. Demikian juga dengan sudut D. Jadi sudut paling besar pasti bersesuaian dengan sudut yang paling besar. Sehingga A itu sama dengan sudut D, yaitu 71,57. Selanjutnya tentu dengan mudah kita tahu bahwa sudut C akan sama dengan sudut F. Ya. Sudut ketiganya adalah sudut C akan sama dengan sudut F, yaitu 45 derajat. Kemudian kita lihat sisi. Untuk dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada gambar, kita cari terlebih dahulu pasangan sisi bersesuaian yang panjangnya sudah sama-sama diketahui.
di dalam hal ini itu adalah sisi AC dan sisi FD. Kenapa sisi AC dan FD dikatakan bersesuaian? Sisi yang bersesuaian adalah sisi di hadapan sudut yang besarnya sama. Sisi AC itu ada di depan sudut 63,43. Sedangkan pada segitiga DEF, sudut 63,43 itu di depannya ada sisi DF atau FD, ya. Sehingga sisi AC bersesuaian dengan DF atau FD, yaitu 5,66 banding 2,83. Jika kita sederhanakan, ini adalah 2:1. Nah, karena dia kedua bangun ini adalah sebangun, maka semua sisi bersesuaian akan memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2/1. Sekarang kita bisa mencari sisi yang belum diketahui yang lain, ya. Kita ambil perbandingan sisi AB yaitu di depan sudut C, ya, di depan sudut 45. Itu bersesuaian dengan sisi DE, sama-sama di depan sudut 45, ya. Nih. AB belum diketahui, tapi DE sudah diketahui 2,24. Nah, perbandingan AB dengan DE itu harus sama dengan AC banding FD, yaitu 2/1. Sehingga kita peroleh persamaan AB per 2,24 sama dengan 2/1. Dengan perkalian silang, kita tahu AB sama dengan 4,48. Sisi yang ketiga adalah BC. BC itu adalah di depan sudut A, 71,57. Berarti dia bersesuaian dengan sisi di depan sudut 71,57 juga, yaitu EF, ya, atau FE. Maka BC per FE itu juga sama dengan 2/1. Ya, BC kita sudah tahu 6. Jadi 6 per FE sama dengan 2/1. Dari sini kita bisa hitung bahwa FE sama dengan 3. Ya. Jadi, jangan lupa syarat dua buah bangun sebangun adalah sudut bersesuaian sama besar dan sisi bersesuaian sebanding. Selamat berlatih supaya kamu semakin paham tentang konsep kesebangunan. Terima kasih.